Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kabudayaan Jawi, masih tentang ilmu pitung jongko jangkep. Pitung yang lebih tua daripada pitung primbon, pitung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Pitung jongko jangkep adalah pitung yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Islam Abugi. Oleh karena itu, saya sampaikan salam untuk semua sedulur Abugi. Saya termasuk orang yang lahir dan besar dari kampung Abugi. Mohon izin untuk membacakan pitung jongko jangkep. Kali ini saya akan bacakan pitung untuk pasangan Selasa Pon dan Rabu Legi. Siap-siap ya untuk yang memiliki pasangan Selasa Pon dan Rabu Legi. Yang baru akan menikah, silahkan diperhatikan bagaimana laku perkawinan yang akan jenengan jalani. Sedangkan yang sudah menikah, biar fair ya, silahkan pitungnya diuji. Ya, jenengan sudah melakoni hidup dari Selasa Pon dan Rabu Legi ini, silahkan diuji, ya, dipaskan dengan hidupan jenengan. Ini supaya fair. Baik, saya mulai saja. Siap-siap ya. Pada jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Pasangan ini mendapatkan angka pitung Jisong Jiro Ro Sero. Tiba angka loro. Angka loro iki apa artine dalam tafsir pitung jongko jangkep? Angka 2 itu tafsirnya adalah ada keadaan saling menyalahkan atau weleh-welehan. Jadi pada awal perkawinan pasangan Selasa Pon dan Rabu Legi ini, atau pasangan Rabu Legi dan Selasa Pon, akan menghadapi kondisi saling menyalahkan atau weleh-welehan. Weleh-welehan ini gampangan seperti ini. Ada sebuah peristiwa yang melatar belakangi ketika mengambil keputusan itu menimbulkan kekecewaan sehingga saling meleki. Contohnya ini, nah kan biar tak kandani rak kena. Saiki wis kadung koyo ngene, ya kono ditanggung dhewe resikone. Itu meleki. Lah omonganku biyen piye. Lah kandani rak kena, lah saiki ngopo? Lah itu artinya ada sebuah kekecewaan yang dilontarkan. Nah, ini bisa dialami oleh pasangan suami istri. Bisa terjadi. Jika tidak, ya pasangan ini ya bisa weleh-welehan dengan orang tua, ya, dengan mertua, dengan saudara. Bahkan nanti pada putaran-putaran selanjutnya, jika anak sudah lahir dan besar, bisa juga antara orang tua ini, pasangan ini dengan anak. Ini akan datang pada usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Apa yang menyebabkan? Tidak tahu. Ya, pembaca pitung hanya bisa menjelaskan itu. Sampai ke detailnya tidak tahu. Nanti akan datang sendiri masalahnya yang memicu saling oleh-olehan. Siap dihadapi, ya. Hadapi. Nah, ini pitungnya begitu. Wah, kok pitungnya langsung kayak gini. Kang Mas Mbak Yu, Mbak D, Pak D, Dimas Nimas, tidak ada pasangan yang tidak ada masalah. Saya pastikan ya, tidak ada pasangan yang tidak memiliki masalah. Semua gaduhan ada enaknya dan ada tidak enaknya. Tapi ada yang banyak tidak enaknya, ada yang banyak enaknya. Nah itu nanti tergantung gaduhan. Oleh karena itu ada gaduhan baik dan buruk. Ada yang kurang baik, ada yang netral-netral saja ya. Nah, pada awal perkawinan untuk Rabu Legi dan Selasa Pon ini, atau sebaliknya Selasa Pon dan Rabu Legi, itu diuji dengan masalah ini, saling weleh-welehan atau saling menyalahkan. Ini akan dihadapi pada awal perkawinan. Loh, waduh lah itu piye cara ngatasi ya? Cara ngatasi jenengan harus saling menata diri, menyadari bahwa akan datang ini, sehingga panjenengan ora oleng nanti ketika menghadapi ini jenengan sudah tahu saya akan menghadapi ini. Jadi ketika pas melantasi masa ini jenengan sudah tahu, oh, ini toh yang dimaksud. Jadi jenengan sudah tetek artinya. Nah, kuncinya kan di situ. Semua pasangan memiliki masalah, tingkat-tingkat itu kuncinya. Ini masalah ringan, gak begitu besar. Tapi nek dadi geno gede ya, saling ora menyadari, tambahnya ya mari geger. Tapi ketika pasangan ini mengetahui bahwa awal perkawinan menghadapi ini, akhirnya tenang-tenang saja. Nah ini untuk para Rabu Legi dan Selasa Pon awal perkawinan. Bisakah disarati? Bisa. Lihat videonya,
di channel ini videonya. Cara mensyarati petung loro angkanya, angka 2. Cara mensyarati petung angka 2 itu ya, 2 itu. Silahkan dilihat, nanti ada caranya. Apakah fungsi dari nyarat ini? Fungsinya adalah mengurangi dampak. Jadi tidak bisa menghilangkan. Tidak bisa Kang Mas Mbak Yu ya. Petung tidak bisa diloncati. Ngugol-gol disarati terus iso diloncati ya jur. Petung ora ana fungsine nek kabeh iso 24. Ya, jenengan akan tetap menjalani masa ini, tetapi dampaknya tidak parah dengan mengurangi disarati itu. Nek kudune mulai-mulaihan terus sepanjang 2,5 tahun, karena masanya ini 2,5 tahun ya. Setiap jangka itu 2,5 tahun, ya muga-muga wae hanya dalam 2,5 tahun itu hanya sekali, dan kemudian mereda dan baik-baik saja. Itu awal perkawinan. Pada jangka yang kedua, saya lanjutkan. Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Jatuh angka pitungnya jiji jipat ro sermo. Ya, mo tiba petung limo. Petung limo ini artinya apa? Ujian malih kagem pasangan ini. Nah, ujiannya berupa apa? Berupa hawa panas dalam rumah tangga. Situasi rumah tangga panas ini ujian kagem panjenengan. Ya, 2 kali ujian ini ya. Awalnya ujiannya adalah saling meleh-melehan. Ini hawa panas. Tafsir aslinya petung limo itu bukan hawa panas, tapi tak gampang ke situasi ini untuk gambaran suasananya. Tafsir aslinya adalah hawa ini pengen purek. Ya, hawa ini pengen purek. Purek apa? Nesu. Pengen nesu. Maka saya katakan tafsirnya adalah hawa panas rumah tangga. Situasi nanti panas, orang nyaman rumah tangga ini. Ya, kalau tidak nyaman maka dampaknya bisa bermacam-macam. Akhirnya bisa datang hawa atau setan lain dalam rumah tangga juga bisa mencari kenyamanan. Dan ini situasi ini, atau suami seringane orang mulih-mulih. Ya, dampak tertinggi dari ini adalah adanya itu kadang-kala nanti pengen minggat hawa nih. Saking panasnya. Sing lanang rasa-rasa nek mulai kerja langsung njogo pos kampling ya. Mulai wengi wis melu jogo pos kampling, sore pos kampling mulai turu terus esuk mangkat kerja meneh. Saking ora nyaman menghindari konflik. Situasi rumah tangganya panas. Karena apa situasinya? Tidak tahu. Bisa jadi karena dampak yang awal tadi masih berlanjut. Dari awalnya kemudian menyimpulkan situasi panas, atau muncul masalah baru juga tidak tahu. Pembaca petung tidak bisa membaca sampai ke sana. Tapi pasangan ini akan menghadapi situasi hawa panas rumah tangga. Pastikan disarati, ben apa? Ben orang dadrah tadi kemana-mana. Ada cara mensyarati? Ada. Lihat videonya di channel ini. Cara mensyarati petung limo. Ya, nanti dipadosi piyambak jenengan. Nah, itu gambaran untuk pasangan pada jangka yang kedua. Sekarang jangka yang ketiga. Jangka yang ketiga itu usia perkawinan 7,5 non sewu, usia 5 sampai 7,5 tahun. Tiba angka pitunge jiro jimo ro sertu. Tiba petung pitu. Petung pitu itu artinya apa? Rezeki berada di tempat jauh. Ingat, jangan sampai salah tafsir nggih. Bukan rezekinya menjauh, tapi rezeki berada di tempat jauh. Maka ketika petung ada rezeki tempat jauh ini, ada kondisi di mana jenengan harus mengejar rezeki. Gudak rezeki, marani rezeki. Dampaknya seperti apa? Dampaknya adalah ono masa di mana jenengan akan sering keluar kota atau harus muter ke sana kemari untuk menemukan rezeki ini, untuk mengejar rezeki ini. Contohnya gampang ini, wis tak gafirnya. Jenengan misalkan tinggalnya di Nganjuk, Jawa Timur. Tiba-tiba perusahaannya di Nganjuk yo pindah tugas, atau pegawai di Nganjuk, Pemkab Nganjuk tiba-tiba untuk pindah tugas dioper karena jenengan berprestasi di Nganjuk, maka ditarik ning Surabaya, ning gone provinsi Surabaya jadi kepala bagian opo. Nah, itu naik pangkat ya. Ya, jadi pitung pitu itu netral, bisa negatif bisa positif. Nah, secara rezeki bisa baik bisa buruk, tetapi posisinya jenengan harus pergi ke Surabaya. Pindah rumah bisa jadi, dilaju bisa jadi. Ya. Ini petong pitu.
gerak ke sana. Atau saat bojone jebol lisan pindah nih dari Nganjuk ke Surabaya. Ya itu maksudnya, itu adalah pitung pitu. Atau begini contohnya, suaminya adalah pelaut, istrinya di Brebes, awalnya berjanji tidak akan ke laut lagi lah, wes pengen cukup di darat, tapi pada akhirnya entah suatu sebab tiba-tiba pengen melaut meneh. Pada masa ini bisa, karena ono pitung pitu. Mungkin kalau mau padu saya tak melaut, melaut pergi melaut, pergilah dia melaut, ini termasuk pitung pitu. Atau mungkin posisinya di Jawa Barat kerja jadi pak polisi, polwan cantik misalkan, saya lagi tren ya polwan cantik. Karena cantik maka dia mendapatkan surat dari pimpinannya untuk diajukan menjadi misi ke PBB. Ya misi PBB itu butuh orang cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi ya berisiko di sana area perang. Lah itu ada penugasan ke luar negeri gitu sana, misalkan ke Republik Kongo untuk misi kemanusiaan dan sebagainya. Polisi terlibat di sana, jadi ada polisi, ada tentara, ada banyak elemen ikut berangkat ke Kongo misalkan ya. Salah satunya ini polisi cantik dari Jawa Barat tadi ditarik ke pusat berangkat ke PBB. Ya di sana nanti bertugas sana, ini juga termasuk pitung pitu. Atau dilalah dari Jakarta panjenengan, lagi ini karena pandemi maka menjadi krisis moneter, ya krisis perusahaan, ada perampingan, ya tiba-tiba jenengan kehilangan pekerjaan dan harus nurut-nurut bisnis mulai kesana kemari, itu juga termasuk pitung pitu negatif. Ya pitung pitu itu netral, tapi bisa positif bisa negatif. Nah titenane Kang Mas Bayu, nek jenengan pas pitung pitu kok anteng-anteng ini omah, alamatnya biasanya rezeki rada seret. Pastikan iso golek honor ini. Ya itu pada jangka yang ketiga gambaran nih. Jangka yang ketiga itu usia perkawinan tadi 5 sampai 7,5. Saiki jongkoh sing kepapat. Jongkoh sing kepapat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Tiba angka pitu ngesong tujinem ro serlu. Tiba pitung telu. Pitung telu ini ujian lagi. Waduh itu ujian terus ya. 3 kali ujian, 1 kali netral ini. Ya termasuk banyak masalah ini rumah tangganya. Tapi wala kok akeh masalah, ojo sambat kaya ngono. Sing pitunge apik pun akeh sing sambat. Sing pitunge berat ya akeh sing sambat. Sing pitunge kepenak pun akeh sambat. Menungso itu pusate sambat. Apik ora nek pitung kali sing lakoni. Mbok kitunge akeh masalah tapi nek atine wis tetek dadi ya ora masalah. Kali sing lakoni abot orane. Pitung kepenak kejeglok sithik pecah ya akeh. Lagi kejeglok sidik satu masalah padahal pitungnya wapi rezekine akeh tapi kejeglok sidik pecah wonten. Jadi janjane nyelakoni rumah tangga ora ana sing ana masalah. Setiap rumah tangga akan diuji, tinggal tetek orane panjenengan. Nah ini saiki tiba pitung tiba telu. Ini saya beri warning khusus telu ini ya. Saya ingatkan ya, pitung telu artinya apa? Artinya adalah pertengkaran, atau kalau dalam primbon bahasa cara pitung yang lainnya, cara pitung sebelah sebenarnya ya, itu tafsirnya tiba padu, jadi pertengkaran. Joko Jangkep juga mengenal pertengkaran tiba padu, tapi tidak semua yang diistilahkan dalam primbon itu masuk dalam Joko Jangkep. Ada beberapa yang tidak dikenal, atau justru Joko Jangkep menolak untuk itu. Nah ini tiba padu maksudnya piye? Pertengkaran. Apa yang menyebabkan pertengkaran? Boten ngertos. Pembaca pitung saya percaya orang ngerti apa yang terjadi. Hanya isong ini yang terjadi begini garis besarnya. Tapi apa penyebabnya tidak tahu. Ini tiba padu. Nah perlu tak warning, mau tak eling none ada warning untuk khusus untuk pitung telu. Ingat warningnya. Ya siap-siap ya. Banyak rumah tangga pecah saat melintasi pitung 3. Tak baleni. Banyak rumah tangga pecah saat melintasi pitung 3. Deleng-eleng pitung 3 akan datang pada pasangan Selasa Pon Rebo Legi pada usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. 7,5 sampai 10 tahun ini hati-hatilah karena banyak rumah tangga pecah. Apakah ini yang disebut sebagai pitung tiba pegat? Menurut primbon disebut pitung Joko pegat. Nuwun sewu. Pitung Joko Jangkep tidak mengenal tiba pegat.
Pegatan tuh kari niat. Nggih. Boten wonten pitunge. Pitung apik pun nek pengen pegat ya pegat. Kari niate. Pitunge apik ternyata sing lanang ya pengenane kawin terus yo pegat. Nah, pitung elek ya apa meneh pitung elek wong pitung apik bisa pegat. Dadi pegatan tuh tinggal niat. Itu takdir yang bisa diubah, tidak masuk termasuk pitung ini. Nah, Joko Jangkep tidak mengenal. Kenapa kok bisa pecah atau pegat ini ya? Karena pada saat pitung telu ini dibawa pertengkaran, wongnya ora sadar ketika sedang menjalani pitung telu. Jadi sing lanang ngamuk dier, sing wedok ngamuk dier, sing wedok dier, sing lanang dier, saut-sautan dadar-dadar yo ambyar. Niku sing marai pecah. Bukan pitung telu nih, karena ini mau padu mau. Terus marai pecah. Bejone panjenengan sampun ngertos nek tiba pitung telu. Pas pitung telu nek pas sing lanang ngamuk der, sing wedok ngerim. Sing wedok ngamuk der, sing lanang ngerim. Mekaten Kang Mas Bayu. Ya, supaya dampaknya ora parah, panjenengan lihat juga video lain di channel ini, cara mensarati pitung telu. Ben ngamuke ora ndadi selama 2,5 tahun ini. Nek ngamuk ya cukup ngamuk der bar kuwi bar. Ora terus-terusan ngamuk saben dina, saben minggu, saben wektu ngamuk terus ya. Awan ngamuk, wengi ngamuk kan begitu nih, karena tiba padu nih. Nggih, pekaten nggih. Lah itu penjelasannya di sini untuk pitung tiba telu. Jangka sing kepapat. Saiki jangka sing kelima. Jangka sing kelima iku sak putaran. Ya ini sak jangkep. Itu satu putaran itu ada 5 jangka. Jangka sing kelima tiba pitunge nggih, ini usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Tiba kopitunge songlu jiji serngo. Tiba pitung songo artine apa? Artine rejeki gede. Ya Kim setelah menerima banyak ujian, ternyata pasangan ini duwe rezeki gede. Apa sih dimaksud dengan rezeki gede, rezeki besar ini? Zaman dulu digambarkan saking gedene rezeki nganti kuat bangun omah. Bangun omah kira perkara enteng, bangun omah perkara abot. Tapi pasangan ini entuk rezeki gede. Ya zaman saiki yo rezeki gede itu tabirannya adalah sesuatu yang ora iso dicekel secara cepat, kudune mikir dan sebagainya. Iku iso kelakon zaman iki. Sing ora iso dicekel sadek sanyet iso kecekel dina iki. Iso wae mungkin tuku mobil, ya, tuku yacht untuk mancing, yacht itu kapal lho. Ning lautan sing mewah itu yacht itu ya nggo mancing tok misalkan ya. Nek wong sugih mblegedu ya iso tuku Lamborghini dan sebagainya. Iso tuku tanah, iso tuku properti, barang-barang mahal ini akan diperoleh pasangan Selasa, Pon dan Rebo Legi pada usia 10 sampai 12,5 tahun. Bagian akhir ternyata metu kepenake. Nah, itu gambarannya sak putaran, sak jangka jangkep. Jangka setiap jangka itu ono 2,5 tahun. Jika jumlahnya sudah 5 jangka itu namanya satu putaran. Nah, tadi nek 2,5 tahunan berarti 12,5 tahun itu sak putaran. Dibagi 5 ya 12 bagi 5 ya. Lah terus pertanyaannya, lo kok mau mandek dengan 12,5 tahun? Apakah pitung Joko Jangkep mau tekan 12,5 tahun? Boten Kang Mas Bayu. Sak putaran itu memang sampai 2,5 tahun. Nek Joko Jangkep sak dawa-dawani judulnya jenengan tetap ono hitungane. Lah piye carane ngitung di atas 12,5 tahun? Karena wis sak putaran, maka mulai muter neh awal. Mulai muter maksudnya piye? Baleni Kang Mas Bayu pitung. Joko Jangkep itu mengenal perubahan nasib perkawinan itu hanya 5 kali. Selebihnya baleni meneh. Mula menika jenengan kadang-kadang terasa, lho kita wis tau nglakoni kaya ngene iki. Nggih, pancen jenengan baleni, tapi karena jangka waktu, situasi, kondisi yang disebut kondisi semuanya itu berbeda, tantangannya berbeda, jenengan seolah-olah tidak baleni ora krasa. Tapi yang artinya tajam, pikirannya iso titis memperhatikan, menep atine iso nonton secara jernih, janjane urip itu baleni. Cuma tantangan bentuknya berbeda-beda. Nah Joko Jangkep nek wis 12,5 tahun kula ajari carane baleni pitung nggih. Yang wis 0, 2,5, 2,5, 5, 5, 7,5, 7,5, 10, 10, 12,5 saputeran. Jadi baleni puteri. Tapi pitungnya dilanjutke. 12,5 nganti 15 tahun. Iki pitungnya padha karo 0,
nganti 2,5 tahun. 12,5 nganti 15 tahun ya. 15 tahun nganti 17,5 tahun. Nah, iki berarti jongkok keloro jangkep keloro. Berarti pitunge padha 2,5 nganti 5 tahun. Ya, 17,5 nganti 20 tahun. Iku berarti pitunge padha 5 nganti 7,5 tahun. 20 nganti 22,5 tahun. Iku padha pitunge karo 20 nganti 22,5 piye ya? Wis kan 5 ya. 22,5 ya. Berarti pitunge baleni ya terusno kaya ngono Mas Bayu nganti lali aku. Pokoknya diterusno, engko wis tekan 5 baleni meneh. Mung 5 iki baleni meneh ngoten lah, gamane ngoten. Paham nggih? Diitung piyambak, wis diitung piyambak. Ono lali terus nganti ketung karo ngeling-eling karo video niki lali nggih. Makanya jenengan diitung piyambak. Pokoke baleni nek wis 5 baleni meneh. Itu nek wis genep 5 meneh berarti mau jangkep keloro atau putaran kedua. Dadi baleni pitunge baleni. Terus engko nek muter neh kok 5 kali berarti jangkep ketelu. Terus no Mas Bayu dadi tahun iki lagi tiba apa kok jenengan iso ngrasakno oh lagi tiba padu jebule mulo ki ya bojoku ngamuk terus kaya ngono kuwi. Lah jenengan sing ngerem karena jenengan pun ngertos. Pekaten Mas Bayu, pitung itu dijabarkan bukan untuk menakut-nakuti jenengan nggih. Jenengan klien itu nek ngoten. Pitung itu dijabarkan supaya jenengan tahu. Dengan tahu jenengan bisa siap-siap. Nek jalani jenengan iso setiti, iso hati-hati. Syukur-syukur harapan yang masalah jenengan sakit mensyarati ben dampaknya parah. Mekaten nggih. Mugi-mugi ini bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.